mungkin dengan Bang Jul kenapa kan sekarang juga lagi dikejar-kejar nih anak muda harus tetap berkreasi, berkreativitas seperti itu, mungkin seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah qadarullah acara ini bisa terselenggara dengan baik, karena ini semua pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hikmahnya. Kemudian juga saya berterima kasih sekali kepada Bapak Wahyu Winarto, Bapak Kalapas khusus Gunung Sindur, juga Pak Rangga selaku Kasih Binadi, Pak KPLP Pak Irfan, Pak Sukron, di sana ada Pak Panji, ada Pak, dan semuanya dari jajaran Lapasus Gunung Sindur. Saya sangat berterima kasih karena berkat beliau inilah sehingga acara ini bisa terlaksana. Sebenarnya sudah lama saya ingin ingin mempublikasikan karya-karya saya, tapi memang butuh proses dan butuh pertimbangan panjang, sehingga alhamdulillah Pak Kalapas, Pak Wahyu memberikan izin, dan kebetulan semua dari orang tua saya di sini sebagai, maksud saya petugas ya, bukan hanya sebagai pembina, tapi sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, ternyata memberikan dukungan penuh, dan bukan hanya kepada saya tapi seluruh warga binaan yang ingin terus berkarya baik dalam bidang musik maupun dalam bidang yang lainnya, karena kebetulan di dalam juga banyak kegiatannya, bukan hanya musik, ada bimbingan kerja dan sebagainya. Kemudian yang paling penting, saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang jauh-jauh datang dari Kendari sana. Ya, alhamdulillah, karena saya sangat yakin sekali bahwa segala kebaikan dan kemudahan yang saya dapatkan saat ini tidak lain melainkan karena doa mereka berdua. Terima kasih. Kemudian masalah lagu, sebenarnya lagu ini ciptaan istri saya ya, karyanya. Kan percayalah ku kan selalu setia walau tadi sepimu. Gitu. Kalau saya sendiri ya kan saya di dalam, mau nggak mau pasti saya setia kan. Kecuali kalau saya suka sama cowok itu ya. Ya jadi ya yang paling berat ya memang istri yang harus menjaga kesetiaan, dan bukan cuma saya ya yang bukan 1-2 orang warga binaan yang stres atau gila sampai diberikan penanganan khusus di klinik. Itu rata-rata mereka stres, bahkan ada yang gila itu gara-gara ditinggal sama istrinya. Ya banyak, bukan cuma 1-2 ya Pak ya, mungkin di lapas lain juga Pak ya, banyak terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah Allah masih jaga istri saya, dan ini juga semua juga berkat kedua orang tua saya yang masih menjaga komunikasi dengan istri saya, dan kemudian menjadi pengganti saya sebagai tulang punggung di keluarga ya, meskipun dengan keadaan yang tidak begitu leluasa ya, tapi orang tua saya sangat perhatian kepada keluarga saya. Mungkin itu salah satu yang menjadikan istri saya masih tetap bertahan menunggu saya di sini. Kemudian apa lagi ya? Bingung lagi. Pokoknya saya sangat berterima kasih kepada Pak Wahyu, kepada Pak Rangga, kepada seluruh Lapas Gunung Sindur yang telah mengapresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi awal buat para musisi-musisi yang ada di lapas-lapas lain, dan bisa mudah-mudahan Karta Makala juga bisa menjadi wadah buat musisi-musisi yang ada di lapas lain. Itu saja penilaian saya. Terima kasih. Baik, mungkin ada lagi dengan media, kami persilakan. Saya lupa ngomong. Baik, terima kasih. Jadi memang asal muasal adanya kegiatan yang akan di-launching oleh rekan-rekan dari Karta Makala itu memang berawal dari laporan Pak Rangga. Jadi dia menyampaikan bahwa di lapas Bang Jul ini potensinya ada untuk menciptakan lagu-lagu. Jadi selama menjalani pidana tentunya harus ada kontribusi positif buat organisasi. Jadi program pembinaan yang telah diberikan oleh seluruh warga binaan tentunya harus berjalan.
Salah satunya yaitu program pembinaan di bidang musik yang tentunya sudah dimiliki sebelumnya oleh Bang Jul. Jadi potensi yang ada, kenapa tidak kita manfaatkan? Dan alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan Karta Makalah Musik ini membawa suatu berkah yang dimana gayung bersambut. Bang Jul potensi bisa membuat lagu, menyanyikan lagu, menciptakan lagu, dan Karta Makalah bisa mengeksplor lagu-lagu yang akan dibuat. Jadi saya terus terang saja dengan ditempatkannya di lapas ini sangat mendukung. Sepanjang program pembinaan tersebut positif, tentunya kami akan sangat mendukung. Contohnya dengan di launchingnya salah satu video klip atau lagu yang telah diciptakan oleh Bang Jul. Kira-kira seperti itu, Bang. Ada lagi rekan-rekan media? Silakan. Yang mau bantu bertanya? Lagi? Mungkin terkait dengan daripada prosesnya sendiri kemarin, apakah ada kesulitan dalam proses pembuatannya nih Bang Zul? Terus berapa lama kira-kira tuh dalam pembuatan dari lirik sampai ke produk, nah itu produksi musiknya? Sebenarnya sih di dalam ini kan sebelum saya ada sudah ada studio juga. Dan kebetulan saya di sini sebagai damping musik ya. Di dalam kan ada beberapa dampingnya, tahanan pendamping maksudnya. Kebetulan ketika ada acara-acara saya juga ikut membantu menyiapkan sound system ya. Kemudian dan alhamdulillah sebenarnya saya itu sudah sempat hampir putus asa waktu di sini tuh udah nggak mau main musik lagi ya. Jadi apa namanya, udah berputus asa lah, dan makanya saya kadang diledekin sama teman-teman gitu kan, kok ini latihan terus nggak konser-konser dan tiap hari latihan tapi nggak pernah konser. Tapi alhamdulillah Pak Irfan selalu PLP ya, Pak Rangga memberikan saya kesibukan, ya udah lu manggung aja di sini nih. Jadi setiap hari Rabu, Kamis dan Sabtu saya perform live musik untuk menghibur para keluarga yang sedang besukan, keluarga binaan di sini. Dan alhamdulillah dari situlah lumayan juga dapat ada saweran lah ya. Lumayan, kadang saya berempat dari warga binaan itu. Kadang jadi bikin band di dalam juga nih ya Bang? Iya, ada band di dalam. Jadi kadang dapat ya 200.000, 300.000, lumayan buat beli Indomie biar malam-malam nggak kelaparan. Ini kan kalau jam setengah 5 kita udah di kamar semua dan dikeluarin lagi pagi. Kadang tengah malam itu memang benar-benar nggak, kita kalau kita lapar pun ya kita harus nahan. Jadi kita kadang dari sore harus siapin roti atau Indomie kalau misalnya tengah malam lapar gitu. Buat stok kan ya? Buat stok. Tapi yang paling penting sih maksudnya saya diberikan kesibukan gitu setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu untuk bisa memberikan hiburan kepada seluruh keluarga yang sedang mengadakan besukan di sini. Dan akhirnya tetap terus menciptakan karya-karya juga begitu ya Bang Zul ya, walaupun di dalam lapas. Dan pastinya ini juga disupport, didukung begitu. Artinya sekarang Bang Zul coba jadi akan lebih sering lagi nih kayaknya nih launching lagu ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan. Nah, kalau dari Bang Obot sendiri mungkin ya terkait dengan lagu single terbaru ini Bang Obot, seperti apa? Sebenarnya kalau dari lagu ini kan udah cukup lama ya juga. Jadi sejarah Sudah agak lama gitu. Sudah lama, karena memang Dina waktu itu kan kita sering sharing juga sama Dina tentang lagu ini. Dan sedikit produksinya juga kan kita bawa beberapa alat juga dari luar ke dalam kan, karena memang kondisi di dalam juga kan sangat terbatas. Jadi Jul rekaman di dalam, kita bawa alat, dan akhirnya kita balik keluar, mixing mastering, dan alhamdulillah lagu ini tercipta ya. Dan mungkin di luar juga mungkin Bang Obot nih kayaknya yang lebih banyak konsult bersama Karta Makalah Musik begitu ya Bang Obot. Betul, bersama Karta Makalah juga, terus bersama Pak Aslim juga, seringnya sama Pak Aslim. Jadi koordinasinya memang benar-benar detail banget. Detail banget. Kalau dari Karta Makalah Musik nih, kenapa akhirnya memilih Bang Zul nih? Apakah Bang Obot kah yang tiba-tiba hadir ke Karta Makalah, atau memang Karta Makalah sendiri nih yang kayaknya kepikiran sama Zivilia nih, atau gimana? Silakan Bang.
Untuk ini sebenarnya karena saya juga udah kenal lama sama Bang Put kebetulan, sama Bang Jul juga saya udah kenal lama. Ya ide itu akhirnya muncul dari obrolan-obrolan kita gitu, dan kebetulan juga akhirnya dapat kesempatan diberikan kepercayaan karena sudah dipertemukan dengan pihak lapas khusus kelas 2 Gunung Sindur, dipertemukan dengan Kalapas, dengan Paraga, dengan jajarannya juga gitu. Akhirnya ya itu terjadi karena ya ada kepercayaan dari bapak-bapak ini gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Itu ya dari Kartawala sendiri. Mungkin kalau dari sisi lapas nih Pak, mohon izin Pak, ada pertanyaan ini menarik sekali nih Pak, saya juga penasaran. Akhirnya Bapak kenapa sih Pak nih akhirnya terbesit kepikiran kayaknya bisa deh untuk binaan kita mengeksplor ke dunia seni, terkhusus mungkin musik ya Pak ya, karena yang mana kan ini kita ada wadah sendiri mungkin dari digital platform mana-mana itu lebih mudah begitu ya. Kenapa akhirnya Bapak mengizinkan atau tertarik begitu? Baik, jadi karena salah satu bentuk program pembinaan di dalam lapas itu yaitu seni dan musik. Dan alhamdulillah dengan adanya Bang Jul di lapas khusus Gunung Sindur ini tentunya harus bisa membawa kebaikan organisasi. Saya lihat tiap hari Rabu, Kamis, Sabtu beliau live musik. Selalu. Ngamen, ya kan? Istilahnya ngamen. Kenapa hal itu tidak kita kembangkan? Ya kan? Kenapa kita tidak share ke publik, ke masyarakat? Kasih ruang sekalian ya. Nah, sekalian saya beri kesempatan. Sekalian saya beri tantangan. Bikin video klip, Bang. Bikin video klip. Bikin album kalau bisa. Mumpung Abang di sini. Ya kan? Artinya apa? Artinya bahwa dengan menjalani pidana sekian tahun, kalau kita hanya berdiam diri di kamar akan suntuk, bisa depresi. Tapi dengan mengembangkan potensi diri, berkreativitas, membuat lagu, membuat album, insya Allah Bang Jul, tidak terasa itu pidana yang sekian belas tahun itu di jalan. Ya. Jadi akan saya beri kesempatan dan saya dukung penuh sepanjang itu membawa kebaikan buat Bang Jul dan organisasi maupun dari Kartamakala Musik. Kita support. Kira-kira seperti itu. Boleh minta tepuk tangannya untuk Bunda Lapas, ini sangat luar biasa sekali patut untuk diapresiasi dengan media semua. Karena memang ini menjadi wadah yang sangat luar biasa kalau saya bisa bilang Pak. Karena pastinya semua orang pasti nggak cinta dengan musik begitu ya Pak. Pastinya semuanya suka dengan yang namanya musik. Mungkin rekan media ada lagi yang ingin menambahkan? Yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, mungkin boleh di-spill dong sedikit tentang budgetnya, kan buat videonya segala macam keren banget. Kira-kira mungkin bisa ngasih di-spill sedikit untuk biaya produksi dan lain sebagainya, sampai video klip juga kan kelihatannya bagus banget, rapi banget gitu. Kira-kira bisa di-spill kan untuk biaya produksi. Terima kasih. Nah, saya jelaskan. Kalau dari lapas, semua biaya bentuk biaya pembuatan video klip itu Kartamakala. Nah, silakan. Kalau untuk budget sih kita menggunakan skema budget yang sama ketika kita memproduksi artis yang di luar ya, karena kita memperlakukannya sama. Kalau untuk budget sih ya mungkin Mas juga sudah mengetahui lah kisaran-kisaran budget untuk bikin video klip dengan karya seperti karena Mas juga ya. Kayaknya nggak perlu untuk di-spill ya Mas ya. Iya. Ya, orang lebih ya. Sebenarnya sama aja produksinya, cuma di sini juga kita nggak dipersulit karena emang kita sudah diberikan ruang yang begitu luas untuk bisa berkreasi dari pihak lapas sendiri. Ya, jadi nggak ada istilahnya kita budget yang begitu besar, sama aja sebenarnya kalau budget sih. Nggak sefantastis itu yang Enggak yang kemana-mana begitu ya. Yang mana mungkin ini pun diproduksi memang peruntukannya sendiri, bukan daripada fokus udah pembuatannya harus gimana bukan, tapi memang melainkan daripada ingin mengeksplor dari karya musik itu sendiri. Terkait dengan videonya sudah kita produksi dengan semaksimal mungkin, sesuai juga mungkin dengan daripada lapas yang menyediakan dari tempat begitu ya. Dan